bahas tentang horor dan misteri. Halo, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Jadi di sini adalah cerita tentang pengalaman Bri waktu kecil. Jadi Bri itu kira-kira umur 12 tahun. Terus dia itu duduk di kelas 6 SD. Biasa ya kalau guru-guru itu kayak cerita tentang pengalaman, maksudnya kayak cerita-cerita horor yang ada di sekolah. Terus guru mereka namanya, sebut aja namanya Pak Suwandi. Pak Suwandi ini cerita tentang Keri Putih. Terus kayak si Bri, Keri Putih, dia langsung flashback tentang Keri Putih itu. Jadi sebelum-sebelumnya ternyata Bri udah pernah ketemu sama Keri Putih itu. Cerita yang pertama waktu itu dia lagi pulang cepet, kira-kira jam 10 atau jam 11 kayak. Terus dia senang banget ya, karena bisa pulang cepet, biasa guru rapat gitu. Terus dia pulang, dia kayu sepedanya, semangat banget. Dan kalian harus tahu kalau si Bri ini tinggal di daerah Cilegon, yang dimana waktu itu daerah itu masih sepi banget. Dia itu di daerah industri gitu, dimana kayak mobil angkutan umum gitu nggak bisa masuk. Terus dia kayu sepedanya dan panas banget suasananya waktu itu. Dia nggak ngerasa ada yang aneh gitu. Terus tiba-tiba pas dia ngelewatin kayak gerbang dari pabrik itu, nggak berapa jauh tiba-tiba suasana hening banget, kayak yang tadinya angin masih berhembus gitu tiba-tiba stop, kayak benar-benar nggak ada kehidupan. Dan tiba-tiba dari kejauhan dia ngelihat ada Keri Putih. Keri Putih ini jalan nggak cepet nggak lambat ya, konstan aja biasa gitu. Terus dia kayak ngeberhentiin sepedanya dan ngelihat si Keri itu, sampai akhirnya sepeda sama Kerinya itu jalan berpapasan gitu loh, udah berpapasan. Di situ Bri ngelihat ada bapak-bapak sama ibu-ibu, dan di situ mereka tuh cuma natap lurus aja, dia nggak ngerasa ada yang aneh. Terus setelah mobil itu hilang di belokan, anginnya datang lagi, terus kayak ada kehidupan lagi, ada motor yang lewat, yang sebelumnya itu kayak waktu itu berhenti gitu loh. Terus dia pulang ke rumah biasa aja. Cerita kedua di mana Bri ketemu sama Keri Putih itu. Jadi dia main ke rumah temennya, sebut aja namanya Henry. Terus rumah Henry ini agak jauh gitu dari rumahnya. Dia harus ngelewatin taman sama danau, dimana taman itu kayak auranya horor banget. Sama juga tuh sama si danau, kayak nggak pernah diurus gitu loh. Terus dia ngelewatin itu, terus dia main-main di rumah Henry sampai kira-kira mau maghrib. Udah dia balik, di situ dia kan harus ngelewatin si taman sama danau itu lagi. Di situ dia ngerasa kayak horor banget sih ini taman gitu. Terus tapi dia tetap kayu sepedanya, kayu sampai akhirnya dia ngeliat di lampu penerang jalan gitu. Terus di situ tuh ada dua anak kecil, laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu kira-kira seumuran dia, dan perempuan itu lebih kecil gitu loh, kayak mereka itu adik kakak. Terus dia ngeliatin aja, dia turun dari sepedanya, kayak diiring gitu sepedanya sampai ke dekat mereka. Terus dia nanya, kalian mau kemana? Si abangnya jawab, nunggu mama sama papa gitu. Terus si kecil itu kayak nangis gitu loh. Terus kayak, oh gitu ya. Tiba-tiba si dua anak ini kayak ngelihat excited banget, kayak happy banget ngelihat ke arah belakang. Dan di situ si Bri juga ngeliat ke belakang, ternyata di situ dia ngeliat Keri Putih itu. Terus dia kayak langsung ingat, ini kan Keri Putih yang waktu itu. Ternyata itu adalah mama papa dari si dua anak itu. Kayak si kecilnya juga tadi itu nggak jadi nangis gitu. Terus mereka happy banget. Mobilnya itu berhenti pas di depan mereka. Terus kayak dua orang ini, ibu sama bapak ini di dalam mobil itu kayak berhenti tapi nggak ngelihat anaknya sama sekali gitu loh. Terus anaknya langsung naik aja ke mobil. Di situ dua anaknya itu ngedada si Bri. Mereka kayak ngadep ke belakang. Terus kan Bri udah di belakang nih, mereka dada-dada. Terus Bri juga dada-dada gitu. Dia nggak ngerasa ada yang aneh, dia cuma heran aja sama kedua orang tua itu, kok mereka tatapannya dari awal ketemu masih gitu ya gitu.
Terus lanjut ke pertemuan ketiga si Bri sama Carey Putih itu. Di situ si Bri ada kerja kelompok. Dia itu ada 6 orang ke rumah Henry lagi nih. Itu kan awalnya kerja sama gitu loh, kelompok belajar. Tapi yang namanya anak kecil, jadi mereka itu belajarnya 30%, mainnya 70%, sampai akhirnya itu maghrib. Terus si teman-teman yang lainnya itu udah pada balik, soalnya rumahnya deket, sedangkan si Bri ini yang paling jauh. Oke, dia balik. Terus pas dia balik itu nggak tahu kenapa, dia juga lupa, kebetulannya itu dia nggak naik sepeda, dia tuh kayak jalan kaki gitu. Terus dia jalan kaki, dia ngelewatin jalanan sepi, terus kayak kok makin takut gitu dia, tapi dia jalan aja. Terus udah jalan nggak berapa lama dia ngerasain hal yang kayak waktu berhenti lagi. Angin-angin yang tadi awalnya udah bertiup agak kencang, terus sepoi-sepoi berhenti. Terus dari belakang dia ngerasain kayak ada lampu gitu loh, ada lampu mobil, dan bener aja dia ngeliat ke belakang, di situ ada mobil Carey Putih itu. Terus mobil itu makin lama makin kayak ngedeketin dia gitu loh, kan dia di trotoar nih. Terus makin lama ngedeketin dia dan berhenti pas di sampingnya. Di situ ibu-ibu yang dia lihat kemarin kayak Dek mau kemana? Terus dia nyebutin arah jalan rumah dia. Oh kebetulan kalau gitu yuk bareng kita. Awalnya di situ dia ragu, kayak dia ingat pesan bapaknya buat jangan ikut orang yang nggak dikenal. Tapi karena udah malam terus kayak sepi, dia juga takut, kebetulan ada yang ngajakin bareng, kenapa enggak. Terus dia juga udah pernah ketemu kan sama anak kecil itu. Terus dia naik, di situ dia bertiga sama si anak kecil. Dia ngerasain kayak terus kok orang ini diam semua gitu loh, kok nggak ada yang ngobrol kayak biasanya orang di mobil gitu. Terus makin lama dia juga nyium bau wangi bunga, yang itu wangi bunganya tuh awalnya biasa aja sampai nyengat, kayak lama-lama dia nyium kayak bau amis kayak bener-bener amis banget loh. Dan di situ dia tuh kayak baru ngeh juga kalau dari tadi itu ternyata mobil yang dia tumpangin itu nggak ada suaranya, jadi kayak nggak nyentuh aspal gitu loh, suara mesinnya nggak ada. Terus kayak dia ngeliat juga orang di situ tuh diem, tatapannya lurus, pucat, dan dia juga baru ngeh kalau bajunya itu sama kayak waktu pertama kali dia ketemu, nggak ada yang berubah. Terus dia udah diem sampai akhirnya dia ngeliat gang rumah dia nggak beraniin, Pak saya berhenti di sini aja gitu. Tapi sebelum dia ngomong kayak gitu, si anak kecilnya itu ngomong gini, yuk ikut bareng kita, kamu pasti suka, dia bilang gitu. Terus bener, dan untungnya aja itu mobil berhenti di gang dia. Terus dia turun, mobil itu kayak jalan, sesudah dia pergi tuh kayak jalan gitu, tapi ya bener-bener gak ada suaranya. Dibelokan, mobil itu hilang. Tapi pas dia nyampe rumah, depan rumahnya kok rame gitu, kok ada. Terus bapaknya Henry juga ada di situ, mama dia tuh kelihatan panik, warga juga panik. Terus pas ngeliat dia, Bri akhirnya kamu pulang. Hah? Terus dia juga heran, dia kan, terus kamu kenapa sampai selarut ini baru pulang, kamu dari mana, kata mamanya. Terus dia ngeliat jam di rumah dan bener aja itu udah jam 12:30. Padahal dia ngerasa kalau dia itu di jalan kan tadi jam 8. Terus dia naik mobil itu nggak ngerasa jauh gitu loh, kayak perjalanan biasa aja. Ternyata dia itu nggak tahu udah dibawa kemana sama setan itu, sampai akhirnya pulang jam 12:30. Di situ keluarganya lega, tapi dia juga kayak ngerasa, dan di situ dia baru ngeh kalau itu adalah hantu. Bener-bener polos banget sih anak kecil. Oke, sekian ceritanya, see you di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya.